Nah, baru ketahuan sejarah motor ini. Jadi gimana nih Mas, coba boleh ceritain nggak? Oke. Halo semuanya, ketemu lagi sama Denny Mas di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja. Kali ini kita akan belajar Vespa lagi, tapi kali ini kita akan belajar tentang servis Vespa, teman-teman. Nah, Vespa eksklusif gua sudah dibawa. Ini menggunakan towing Mas Kamal Alkobuli. Ya, Vespanya di dalam sini dan kita ke sini, teman-teman. Bengkel spesialis PX namanya. Sesuai namanya, emang ini spesialis PX. Eksklusif, PSR, pokoknya generasi-generasi itu. Nah, nanti kita dalam kita akan ketemu Mas Angga. Jadi semenjak gua ngambil motor ya, kan belum pernah diservis ya. Nah ini makanya sekarang mau kita lihat mesinnya kayak gimana keadaannya, kaki-kakinya gimana, apa yang perlu diganti dan sebagainya, berapa biayanya. Jadi kalau kalian mau tahu biaya pemeliharaan Vespa, ikutin terus video kali ini, oke? Oke, sekarang gue sudah bersama Mas Angga di sini. Ya. Ini Halo. pemilik dari spesialis PS. Iya. Gue ke sini karena Mas Raffi. Oh iya. Gue nanya Mas Raffi, Iya. gue mau dari mana? Dan sama Mas Raffi bilang disuruh ke Mas Angga. Jadi ya udah. Iya. Mas Angga ini udah berapa lama di sini? Di sini nih udah mau 3 tahun. Di sini mau 3 tahun. Sebelumnya di rumahan sih Mas tadinya. Tapi sebenarnya lo servis kayak yang lain bisa? Bisa, yang lain bisa. Oh. Pokoknya masih Vespa klasik bisa Mas. Jadi lo di sini apa servis doang kah atau lo apa aja bisa dilakukan? Di sini restorasi, upgrade, servis harian, lebih spesialnya sih ke touring ya Mas ya, buat harian touring. Nah, gue upgrade mesin gitu, bisa repaint semua bisa. Jadi ini kalau misalkan mau minta tolong servis ini bisa nih harusnya? Oh bisa banget, bisa. Ini Mas Angga sukses banget, rukonya sampai 4. Amin. Dan enaknya di sini parkirannya gede teman-teman, tidak pinggir jalan banget. Iya benar. Jadi sebuah kelebihan nih kalau main ke sini. Tapi kalau bawa mobil tadi gue bawa mobil. Oh iya, Buru-buru nanti iya. bisa parkir mobilnya. Jadi ini kita gimana dulu nih? Siap, oke. Untuk awal ini servis mesin dulu ya, kan ini memang belum pernah. Belum servis dan ntar bisa kelihatan juga dalaman sehernya masih gimana kondisinya. Itu yang penasaran karena gue sendiri juga belum pernah bongkar kan. Oh iya. Ya. Tapi yang jelas paling yang gue minta tolong ganti tuh ini nih. Jadi kalau kalian lihat, Oh iya. sok ini karetnya udah. Oh iya benar. Nah ini gue lihat nih Mas nih udah Nggak jelas. Udah benar, udah umurnya. Udah umurnya. Iya. Terus ini juga gue patah satu nih. Oh iya, tutup kipas. Terus kalau ini tapi emang ini karet sih Mas ya. Kalau misalkan yang depan ini. Mana itu? Soalnya kalau ini dia memang seperti ini Mas. Kalau ini nanti mulus itu paling dicat. Cuma iya, sayang sih Mas. Iya. Tapi apa? Kalau menurut gua ya kembali lagi ke Mas ya. Kalau mau dimulusin dicat gitu. Sama nanti gue bakal ganti ban teman-teman. Ini pakai Pirelli SC30. Iya. Terima kasih Pirelli Indonesia atas kiriman bannya. Nah, gue juga mau nanya nih Mas. Jadi kalau misalkan ini speedometer gue itu kan masih jalan. Iya. Cuman N-nya udah mati. Oh, N-nya. Tunggu sebentar. Oh, ini kabelnya nggak disambung Mas. Oh gitu. Jadi sebenarnya bisa nyala, cuman ini kan kita nggak, ini kabel netralnya nih Mas di sini nih. Ini harusnya ada kabel nanti. Harusnya ada kabel. Kita coba hidupin untuk supaya hidup lagi. Udah sih paling itu doang sih yang gue pengen ini. Jadi kita bongkar dulu aja. Iya. Oh iya, bentar Mas. Boleh, akhirnya gue lihat beneran nih Vespa. Gue kemarin ngelihatnya di YouTube doang. Dan alhamdulillah sekarang Masnya datang ke sini. Gue kesini jujur takut dibully nih. Karena di sini Vespanya Enggak. racing semua. Enggak, sama kok, semua sama. Nih gue standar sendiri nih. Jadi udah mau dibongkar dulu aja? Iya, siap. Boleh, Kita bongkar. Oke, masih seger Mas. Oh by the way, di spesialis PX ini ada paket servis apa gitu namanya, yang 150.000 udah termasuk kita panggil Mas Angga. Mas Angga, Iya. lo ada paket apa 150.000? Itu karena di sini gue di video pengen jelasin juga nih. Iya. Biaya perawatan Vespa itu sebenarnya berapa sih? Iya, kalau gue ini Mas ada namanya paket Valvoline dan olinya itu pakai Valvoline. Jadi untuk satu kali isi
itu kita 150.000 itu dapat busi. Oke. Busi, kita bersihin ruang blok seher. Oke. Kopnya juga kita bersihin, kita buka. Ruang mesinnya kita bersihin semua. Sama packing di karbunya, karbunya kita copot. Karbunya nanti packingnya kita ganti. Nah, nanti disetting ulang lagi. Kalau misalkan, Mas, misalkan sebenarnya kalau Vespa bisa sih dibikin, misalkan ini standar banget, mau dibikin agak kencang sedikit bisa, nanti kita agak borosin sedikit. Tapi itu kembali lagi ke Mas, kalau misalkan memang mau, itu bisa. Oke. Gitu. Jadi 150.000 tuh ya? 150.000 ya. Itu buat servis kira-kira 6 bulan sekali atau bisa? Kalau 6 bulan, kalau Vespa gini sih Mas. Kalau misalkan udah pakainya udah sekitar 2 bulan, udah sering makainya sering, udah ngerasa nggak enak, ya udah paling itu setting aja sih, paling kotor. Kalau olinya sih 6 bulan bisa lah. Oke, mari kita buka teman-teman. Sekarang Vespanya sudah jogrok. Iya. Alias mesinnya dan roda belakang sudah tidak nempel lagi. Nah, ini baru kelihatan betapa bersihnya Vespanya. Alias kotor kayak dulu pernah dibersihin sih. Tadi kita mulai dari sebelah mana? Masuk ke mesin situ? Oke, masuk ke mesin. Ya, yuk. Ini nggak tahu ada terakhir dibersihin kapan ini. Ini hitam semua begini. Tadi karet kunci mountingnya yang mana yang mau diganti nih? Nah, ini. Ini kenapa Mas? Nih, lihat nih. Ini karet-karet ini nih. Karetnya udah pasti getas ini Mas. Udah getas tuh ya? Udah getas nih. Jadi ini engine mountingnya, salah satu Iya, mountingnya. betul. Ini Terus sama yang belakang, bagian ini. Nah, ini yang paling parah nih Mas. Udah sampai blenyet keluar ini. Nah, ini kalau parts itu berapa Mas? Murah. Kalau part itu paling sekitar 20.000-an. Ini? Kalau itu ya. Karet engine mounting itu berapa? Nah, ini karena kita pakai BGM, BGM itu gue jual 550.000 BGM. Oke. Ya. Cuman kan itu emang nggak kayak setiap tahun ganti juga? Oh enggak, 5 tahun juga, 5 tahun juga aman sih. Iya. Ini mungkin dari tahun 93 belum ganti nih teman-teman. Seperti Mas, kayaknya. Ini kayak kotor banget terus. Iya. Ukurannya masih nol nggak? Ini 2M. Udah naik? Iya, ini Mas kelihatan. Nah, 2M. Oh, udah naik Iya. kelihatan. Hitungannya tetap masih normal Mas, karena kita lihat dari tahunnya naik 2M itu wajar. Masih wajar, iya. Karena kalau misalkan nggak diganti mungkin tuh ngerecik. Ngerecik. Jadi itu sehernya. Kalau 2 biasa, M itu masih itu di bawah 5 itu masih hitungan kecil Mas, masih Iya. masih kecil banget. Dia kan bisa sampai 12 sampai 10. Istilahnya, 12 M. Tapi ini bukan OS 0 berarti ya? Ini Bukan, udah naik. Iya, dari 0 naik ke 2. Jadi berarti baru satu kali naik ini. Berarti dulu mungkin Om Go udah pernah ngebongkar mungkin. Iya, dan ini masih padat kok Mas. Padat banget ini. Oh gitu. 2M pun masih padat. Jadi nanti mungkin kalau misalkan aku pakai gini pun suatu saat ke depannya mungkin akan naik juga ya? Enggak Mas. Kalau naik enggaknya semua tergantung pembawaan sama oli yang dipakai. Gitu. Oke. Paling nanti sekalian nanti ngecek kopling Mas. Kopling. Jadi ibaratnya nanti udah sekali naik, jadi udah aman Mas. Jadi rem juga, nanti kan buka ini tromol sama kita geser sebelah ke kopling, kita cek kampasnya, kualitas kampasnya kalau memang. Tapi lebih enak, kita kan nggak tahu nih, kita ganti aja. Jadi biar nanti udah naik, nggak tinggal jalan aja Mas, tinggal gas-gas aja. Berarti kita bersihin dulu? Iya, bersihin. Siap. Oke Mas, kita tolong. Iya. Nah, ini sudah terbongkar sekarang silinder headnya dan bloknya.
Nah, baru ketahuan sejarah motor ini. Jadi gimana nih Mas, coba boleh ceritain nggak? Oke, nah ini pas kita buka bloknya udah bosan, udah perbosan. Jadi mungkin sebelumnya ini sehernya udah gede, jadi dikecilin lagi, dikasih stok lagi sama dia. Nah, ini jadi 2M. Nah ini ketahuan, ini bos-bosannya kelihatan. Nah jadi efeknya blok ini kalau tetap dipakai sebenarnya masih enak. Cuma memang performanya agak kurang Mas. Oke. Gitu. Kalau Mas mau ganti, kita cari yang standar, nanti kita cariin. Jadi mendingan cari yang standar aja? Standar lagi, ini kan ini P4K. P4K ini punya Excel. Oh ini bloknya Excel? Yang Excel. Tapi cocok sama juga sama eksklusif. Betul. Nanti kita cari yang 1F atau 2F. Oke. DF itu bawaannya dari eksklusif. Jadi lebih baik ini kita balikin ke standarnya aja? Iya, boleh. Nanti gue bantu cari yang syukur-syukur dapat yang 0, tapi kalau dapat 0 yang copotan tuh ajaib banget ya. Biasanya kalau misalkan kita dapat 0, nanti kita naikin jadi 2 sama seperti ini tapi asli. Ntar kita cari yang asli yang nggak bosan. Oke. Ini kira-kira berapa nih Mas parts kayak gini? Tergantung ya, tergantung yang jual dan sama kondisi. Kalau misalkan syukur-syukur dapat 0,00-nya dan masih enak, mungkin sekitaran 1,5-an. Oke. Tapi nggak dengan headnya ya. Kalau headnya itu kita bisa pakai head yang lama. Oke. Nah, ya gampang. Ntar gue coba cari bantu dulu. Mudah-mudahan dapat yang bagus. Oke. Jadi setelah dibongkar gini emang baru kelihatan. Ya. Bukan penyakit sih, tapi keadaan motor aslinya. Keadaan ya. Jadi Vespanya sayangnya harus nginep ya? Iya, Mas. Kita sambil nunggu blok ya. Ya, bloknya jadi kita Mas Angga pesan dari Sidoarjo. Sidoarjo, iya. Karena ternyata kalau cari nos mahal. Oke, jadi ini Vespanya akan ditinggal. Ya. Mas Angga, gue harus pamit juga. Siap, Mas. Terima kasih Siap. banget. Terima kasih banyak. Sama-sama. Berarti videonya kita lanjutin ketika di rumah sudah selesai. Iya. Ya. Tungguin beberapa hari lagi, barang datang, kita gas. Akhirnya Vespanya selesai juga diservis di tempatnya Mas Angga, spesialis PX. Kalau dari luar memang dia terlihat apa bedanya, bangkainya sama aja. Tapi di balik itu semua sudah banyak banget yang berbeda. Mungkin kita mulai dari depan kali ya. Ban yang jelas dia udah beda, tipe SC30. Terus shock breaker ini juga udah baru, shock breaker depan. Laher di dalamnya sini semua udah baru. Salah satu small detail yang gue minta diperbaikin juga adalah ini. Di sini udah dikasih baut lagi. Terus kalau ke tengah sini kan bagian dashboard. Nah ini juga kayaknya dibonusin nih sama Mas Angga. Speedometernya dibikin kinclong lagi, kerak-keraknya dihilangin. Gue nggak yakin diganti, cuman ini kayaknya sih dipoles sama Mas Angga, dikasih oli gitu. Kayak kesiangan nih buat ayamnya, buat ini kukuruyuk. Tapi anyway ini udah dibenerin lagi. Terus kalau kita nyalain, klakson gue udah kencang. Klakson gue udah kencang, terus lampu netral sama lampu cek oli juga udah nyala teman-teman. Switch rem juga udah dibenerin, lampu rem belakang. Lampu-lampu juga udah diterangin, karena emang gue minta buat diterangin lagi. Terus kalau kita pindah ke bagian belakang, ini udah diganti pakai triom. Jadi salah satu bawaannya udah triom ini. Terus kita masih bongkar tepong sih. Bukan bongkar, kita masih buka tepong. Nah, kelepas. Apa? Ini emang baru. Gue tambahin di sini. Nah, ini mesin udah di rebuild. Kira-kira mungkin 80% kali ya. Mulai dari kisi kipas udah baru, busi baru, kopling, kapas kopling baru, sampai blok mesin baru, shock breaker belakang pun baru, mountingnya aja baru. Ini karet, di sini juga ada karet udah diganti baru, karet-karet dalam semua udah diganti. Jadi bisa dibilang ya udah seger gitu mesinnya. Nah ini gue balikin dulu. Wah sumpah ayamnya bersih banget. Gue balikin dulu, baru itu kita nyalain. Sekarang coba kita nyalain ya. Kerannya jangan lupa dibuka. Udah lebih sehat
Suaranya juga udah beda sih. Ya suaranya aja udah beda. Ini lampu netralnya juga udah nyala. Hehe. Sennya juga lebih jelas. Yang jelas motornya udah lebih sehat. Kalau kalian bertanya habisnya berapa, ini habisnya segini. Nah, menurut kalian gimana? Murah atau mahal? Ya kalau menurut gue sih wajar-wajar aja ya, karena ya motornya udah lama kan, udah lama banget, mungkin nggak di servis besar. Sekali di servis besar ya kira-kira habisnya segitu. Tapi kalau dilakukan rutin berkala sih harusnya nggak sampai segede itu teman-teman. Tapi yang jelas gue happy. Sekarang mari kita coba aja ya. Let's go. Oke, mari kita coba. Kita coba tarikannya kali ya langsung. Iya loh. Tarikannya memang menjadi lebih enteng dibandingkan sebelumnya. Semenjak diganti bloknya, dibenerin karbunya, dibersihin. Begitu juga dengan pengereman teman-teman. Wow, remnya menjadi lebih pakem ya. Sekarang sudah ganti suspensi, gimana rasanya kalau sudah ganti suspensi? Nih, suspensi bagaimana teman-teman? Oh ya, suspensinya lebih mantap. Kalau sebelumnya suspensinya biasanya agak lebih membal. Kalau ini sama sekali tidak. Kita coba tarikannya lagi. Wih, bisa lari 80 gue. Wah, gokil. Gila kamu, eksklusif. Bisa lari 80 loh. Kencang juga bisa lari 80 ya. Menurut gue ngelakuin servis besar itu emang worth it sih teman-teman. Apalagi kalau kalian baru beli motor bekas gitu ya, nggak ada salahnya ngelakuin servis besar kayak tadi gitu. Mungkin di sini ada yang pernah melakukan servis besar, coba kasih tahu di kolom komen di bawah. Yang jelas gue sangat happy dengan si eksklusif merah ini sekarang. Larinya udah lebih mantep, ya kan, naikannya lebih enak, klaksonnya jadi kenceng. Nah. Jadi sekian dulu aja untuk vlog kali ini. Ingat kalau kalian butuh servis Vespa bisa coba ke Spesialis PX, tanya langsung aja sama Sangga. Kalau suka video ini jangan lupa di like, yang baru mampir jangan lupa subscribe. Saya Chef di jalan. See you next video guys, bye bye.